Turutkan hujan tunggal di negara abad bumi rasa. Bab 2613 sampai bab 2616. Tuan muda Anda. Su Zifei bertanya dengan heran, "Siapa tuan muda Anda?" Pria parubaya itu berkata dengan hormat, "Tuan muda saya adalah Jinling Ye Chen." Ye Chen. Ketika Su Zifei mengetahui hal itu, pria parubaya di depannya sebenarnya dikirim oleh Ye Chen untuk mengundangnya kembali. Dia langsung ngeri. Dia memandang pria itu dan bertanya dengan heran, "Anda bilang Tuan Ye meminta saya untuk kembali?" "Iya." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Pesawat sudah menunggu untuk lepas landas di bandara. Yang dimaksud Tuan Ye adalah, kirim Anda kembali ke Jinling secepat mungkin." Mata Su Zifei membelalak dan dia berkata, "Halo, saya ingin tahu. Saya belum mencapai garis finish. Mengapa Tuan Ye mau saya harus kembali sekarang?" Pria parubaya itu tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata langsung, "Tuan Su, ayahmu, Tuan Su Soudao, akan segera menikah. Pernikahan akan diadakan di Jinling. Apa yang Tuan maksudmu adalah membiarkan aku mengantarmu kembali untuk menghadiri pernikahan terlebih dahulu, dan kemudian kembali setelah pernikahan untuk melanjutkan ziarah?" "Ayahku akan menikah." Su Zifei sedikit tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat pulih dan bertanya, "Apakah ayah saya akan menikah dengan Bibi He?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, puas. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Su. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye di Provinsi Sangxi dan Shanxi, dan saya tidak tahu banyak tentang situasi di Jinling." Setelah itu, dia berkata lagi, "Tuan Su, Tuan muda saya berharap Anda akan tiba secepatnya. Mungkin." Dia mengatakan bahwa adikmu sedang menunggumu di Jinling, dan ayah serta ibumu juga di Jinling. Jika kamu kembali lebih awal, kamu dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertemu kembali dengan mereka." Su Zifei menjawab setelah sadar. Dia mengangguk cepat dan berkata, Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan bertanya kepada pria parubaya itu, "Bisakah Anda mencatat secara akurat keberadaan saya sekarang?" Pria parubaya itu berkata, "Jangan khawatir, Tuan Su, saya telah mencatat koordinat GPS. Saya akan bertanggung jawab mengirim Anda ke sini ketika waktunya tiba." Su Zifei merasa lega dan hendak naik pesawat ketika dia melihat bahwa dia kotor. Dia tampak malu dan berkata dengan malu-malu, "Saya mungkin mengotori bagian dalam helikopter Anda." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir. Ayo cepat dan berangkat." "Oke." Su Zifei mengangguk dan melangkah ke helikopter. Saat helikopter lepas landas, Su Zifei terus melihat ke tempat dia baru saja menaiki pesawat. Dia ingin mengingat geografi dan bentang alam di sini sehingga ketika dia kembali, dia memastikan dia tidak pergi ke tempat yang salah. Saat helikopter naik semakin tinggi, dia melihat pegunungan Qinling yang megah dan membentang di depannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan kerinduan dan rasa hormat di dalam hatinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dari saat helikopter mendarat hingga saat dia menyelesaikan percakapannya dengan pria parubaya dan kemudian menaiki helikopter, seluruh proses ditangkap secara akurat oleh kamera. Video kali ini telah dikirimkan ke ponsel Chen Zekai. Ye Chen berada di Taman Langit saat ini, diam-diam memperhatikan Nanako Ito dengan hati-hati memasukkan bunga yang dia bawa dari Jepang ke dalam karangan bunga. Nanako Ito menggunakan jari-jarinya yang panjang dan ramping untuk mencocokkan bunga yang berbeda dengan cermat. Buket ini memiliki keindahan yang luar biasa. Keindahan seperti ini, bagi Ye Chen, Su Ruoli dan Su Ziyu, semuanya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setiap kali Ito Nanako menambahkan sekuntum bunga, karangan bunga ini akan memberikan perasaan menyegarkan kepada orang-orang, seolah-olah setiap keputusan yang diambilnya adalah sentuhan akhir, yang selalu memberikan kejutan kepada orang-orang.
Saudari Suziyu dan Surwoli sangat terkesan dengan keterampilan merangkai bunga yang luar biasa dan estetika uniknya. Ye Chen juga terkejut, dia tidak menyangka Nanako memiliki bakat seperti itu. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar, dan dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah video yang dikirim oleh Zekai Chen. Inilah yang secara khusus dia minta kepada Chen Zekai untuk mengatur seseorang untuk merekam secara diam-diam, untuk melihat keadaan Su Zifei yang sebenarnya. Sekarang, setelah melihat penampilan Su Zifei, kesan Ye Chen terhadap dirinya juga banyak berubah. Alasan mengapa dia diminta bersujud bukan hanya untuk menghukumnya, tetapi juga untuk memberinya kesempatan untuk merenungkan dirinya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk menghukumnya, bahkan cara terbaik adalah dengan mengurungnya di peternakan anjing seperti Jiro Kobayashi dan membiarkannya bersama anjing sepanjang hari. Namun, dalam pandangan Ye Chen, Su Zifei adalah saudara laki-laki Suziyu, dan dia juga anak kandung Bibidu. Jika dia bisa kembali ke jalan yang benar, itu akan menjadi masalah besar bagi Suziyu dan seluruh keluarga Su. Bagus benda. Ye Chen awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu sampai setidaknya pengalaman ini selesai sebelum dia dapat berubah pikiran dari lubuk hatinya. Tetapi menilai dari kinerja Su Zifei saat ini, itu pada dasarnya melebihi ekspektasi Ye Chen terhadapnya. Letakkan teleponnya, Ito Nanako telah selesai memasukkan buket bunga pertama. Surwoli dan Suziyu sudah terpesona olehnya. Suziyu hanya bisa menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa karangan bunga bisa begitu indah. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, itu sempurna. Surwoli di samping juga sangat gembira hingga matanya merah. Dia awalnya memikirkan bagaimana membuat pernikahan orang tuanya berbeda dari pernikahan orang lain. Namun, ketika ia mulai mempersiapkan acara ini, ia menemukan bahwa kenyataannya, begitu banyak orang kaya di seluruh negeri yang telah merusak ide pernikahan mereka. Apapun jenis rencananya, saya pikir ini akan luar biasa pada awalnya. Tetapi jika Anda benar-benar bertanya kepada orang-orang yang mengetahui industri ini, mereka akan segera menemukan banyak kasus serupa. Meskipun perangkat keras Taman Langit sangat bagus, Jinling hanyalah kota tingkat kedua. Ruang perjamuan kelas atas seperti itu tidak dapat dihitung di kota-kota tingkat pertama dengan dua tangan. Terlebih lagi, saya tidak bermaksud boros dan boros, sehingga lebih sulit lagi untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar inovatif. Namun, ketika melihat keterampilan merangkai bunga Nanako, dia langsung menyadari bahwa ini adalah inovasi yang paling berharga dan langka. Rangkaian bunga yang begitu memukau pasti akan memukau semua orang jika memenuhi venue di hari pernikahan. Setelah Nanako itu menyelesaikan buketnya, dia memandang Surwoli di samping dan bertanya kepadanya, "Nona Su, apakah Anda puas dengan kombinasi ini?" "Puas? Sangat puas," Surwoli berkata dengan penuh semangat. "MS Ito, saya belum pernah melihat seorang penata bunga sebaik kamu. Saat bunga ini ada di tanganmu, nampaknya tidak lagi sesederhana bunga, tapi lebih seperti karya seni." Nanako Ito berkata sambil tersenyum, "Karya seni saya tidak bisa membicarakannya. Itu hanya beberapa kombinasi warna, pola bunga, dan ruang. Sebelum saya datang ke sini, saya mungkin memikirkan 7 atau 8 rencana yang cocok untuk pernikahan paman dan bibi saya. Setelah saya memiliki semuanya, Anda dapat memilih berdasarkan dekorasi di tempat. Selain itu, Anda sebaiknya bisakah Anda menunjukkan kepada saya gaya gaun pengantin yang telah dipilih bibi saya? Lalu saya bisa mendesain karangan bunga di kedua sisi jalan pernikahan sesuai dengan gaun pengantinnya." Surwoli berkata dengan cepat, "Gaya gaun pengantin telah diputuskan, dan sekarang kami sedang menyesuaikannya. Edit, saya akan segera mengajak Anda melihatnya." "Oke." Nanako mengangguk, lalu menatap Ye Chen, dan bertanya sambil tersenyum, "Junye, ayahku juga ada di sini kali ini. Jika kamu merasa nyaman di siang hari, tunggu aku. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu di sini,
ikutlah denganku untuk minum teh dengan ayah. Bagaimana menurutmu? Ye Chen bertanya sambil tersenyum, di mana Tuan Ito? Mengapa kamu tidak datang ke sini? Nanako Ito tersenyum dan berkata, dia tidak mau. Itu terlalu mencolok, jadi aku akan kembali ke tempat aku menginap dulu. Ye Chen bertanya lagi, apakah kamu menginap di hotel? Tidak, Nanako Ito berkedip dan tersenyum. Saya meminta Tanaka-san untuk membeli rumah di Jinling terlebih dahulu. Oh, omong-omong, itu di Thomson Yipin. Terkait video pembelian rumah di Thomson Yipin, Nanako Ito memang tidak berniat menyembunyikannya dari Ye Chen sejak awal. Satu-satunya pemikiran kecilnya adalah datang ke Jinling terlebih dahulu untuk memberi kejutan kecil pada Ye Chen. Sedangkan untuk membeli rumah, dia berharap untuk memberitahu Ye Chen secara terbuka dan jujur. Ye Chen benar-benar tidak menyangka bahwa Ito Nanako akan benar-benar membeli rumah di Thomson Yipin. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan itu terjadi? Dari rumah mana kamu membelinya? Ito Nanako berkata sambil tersenyum, saya membeli rumah di Linjiang. Villa bertingkat tinggi itu telah terjual habis. Setelah itu, Ito Nanako menambahkan, sebenarnya, saya awalnya ingin membeli villa yang lebih klasik, tetapi Tanaka-san sudah berada di sini selama beberapa hari dan belum menemukan rumah yang cocok, jadi kemarin saya hanya membeli sementara apartemen bertingkat tinggi di Thomson Yipin. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, kita akan menjadi tetangga mulai sekarang, dan Anda dipersilakan untuk menetap di Jinling, meskipun Ye Chen selalu sangat mengkhawatirkan Nanako Ito. Ia memiliki kesan yang baik, namun ia tidak memiliki niat buruk. Dalam hatinya, ia selalu menganggap Nanako Ito sebagai orang kepercayaan yang kepribadian dan percakapannya paling sesuai dengan temperamennya. Dan karena Ito Nanako telah membeli rumah di Thomson Yipin, itu berarti dia pasti akan sering datang ke Jinling di masa depan. Ini tentu saja merupakan hal yang membahagiakan bagi Ye Chen. Ito Nanako berkata dengan sedikit malu-malu, saya mungkin tidak terlalu sering datang ke China untuk saat ini. Keluarga masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Tetapi jika waktunya tepat di masa depan, kami juga dapat mempertimbangkan untuk memindahkan perusahaan secara bertahap ke Tiongkok. Ye Chen mengangguk. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, bukan ide yang buruk jika Anda benar-benar memiliki ide seperti itu. Di masa depan, apakah itu keluarga Ye atau bisnis saya sendiri? Akan ada banyak tempat di mana kita bisa bekerja sama dengan keluarga Ito. Ye Chen tentu saja lebih menyukai Nanako Ito. Karena itulah ia juga berharap Nanako Ito bisa tinggal di Aurus Hill selamanya. Selain itu, Ito Nanako selalu tidak keberatan dengan Ye Chen, dan Ye Chen mengintegrasikan sumber daya pengiriman keluarga Su untuk mendirikan Yi Shipping. Ito Nanako tidak hanya menggunakan semua sumber daya pengiriman keluarga Ito, dia bahkan menggantikan Ye Chen tanpa ragu-ragu. Dai Chen memegang saham di perusahaan ini, dan Ye Chen juga berharap menemukan peluang yang cocok untuk membayar kembali bisnis keluarga Ito. Nanako Ito awalnya khawatir apakah kedatangannya ke Jinling akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi Ye Chen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen tidak hanya berharap dia akan tinggal di Jinling secara permanen, tetapi bahkan berharap dia akan memindahkan pusat perusahaan ke sini, yang mana membuatnya sangat bahagia. Rencana pengalihan fokus perusahaan ke Jinling akhirnya bisa resmi dimasukkan ke dalam agenda. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya dan berkata, jika Tuan Ye Chen menyambut Anda, saya akan membuat persiapan yang baik ketika saya kembali kali ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja saya menyambut Anda. Nanako Ito tersenyum manis, mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan merencanakannya dengan hati-hati dengan Oh Duosang. Jika Anda ingin mentransfer industri dan tim sebesar itu ke Jinling selangkah demi selangkah, saya khawatir ini akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Untuk diselesaikan, tugas pertama adalah memilih lokasi di Jinling. Ye Chen berkata dengan tenang. Ini sederhana,
Grup Dihao memiliki banyak properti di Jinling. Saat saya mengadakan lelang Huichun dan sebelumnya, saya juga meminta grup lagu untuk maju dan kembangkan banyak real estate komersial. Ketika saatnya tiba, keluarga Ito dapat memilih dari properti ini. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menggunakannya sementara dan bekerja sama dengan pejabat Jinling untuk membeli sepotong mendarat dan membangun perlahan. Nanako Ito tahu bahwa Ye Chen telah menghasilkan banyak uang melalui lelang pil peremajaan, dan sebagian besar digunakan di Jinling, melakukan investasi dan pengembangan. Jadi dia tanpa sadar bertanya, Ye Chen Jun, apakah Anda akan mengadakan lelang Huichun dan tahun depan? Jika Huichun dan terus dibuka, Jinling pasti akan menarik sejumlah besar perusahaan yang didanai asing untuk menetap, dan mungkin mereka akan lolos lelang Huichun dan saat itu, buat pusat keuangan baru. Ye Chen menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, lelang ramuan peremajaan tahun depan tidak direncanakan untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, sebenarnya, saya masih memiliki masalah serius. Itu belum terselesaikan. Jika kita mengadakan lelang ramuan peremajaan lagi, saya khawatir itu akan membuat saya marah. Jika saya terus melakukannya, saya harus menunggu sampai saya menyelesaikan masalah pribadi ini, sebelum pergi ke Amerika Serikat tahun ini. Ketika lelang ramuan peremajaan diadakan, Ye Chen tidak tahu tentang lelang ramuan peremajaan. Untungnya, lelang ramuan peremajaan tahun ini diadakan untuk pertama kalinya, dan sebagian besar orang yang mendapat berita tersebut adalah orang-orang kaya tradisional di Eropa yang dibantu oleh Ratu Nordik kuno untuk menipu. Tetapi orang-orang kaya raya yang sebenarnya tidak muncul. Paman saya datang untuk mengikuti pelelangan saat itu. Itu hanya perilaku pribadinya, bukan keputusan Anjia. Namun kini, Ye Chen telah mendapatkan beberapa petunjuk tentang Po King Hui dan mengetahui bahwa organisasi ini sangat kuat. Selain itu, ia telah membunuh dan menangkap banyak tentara dan ksatria yang tewas di Amerika Serikat dan Eropa Utara, sehingga Po King Hui saat ini harus sangat waspada. Jika Anda mengadakan lelang ramuan peremajaan saat ini, Anda mungkin tidak bisa bersikap rendah hati meskipun Anda menginginkannya, dan mungkin bukan langkah yang bijaksana jika Anda marah dan membakar diri sendiri. Oleh karena itu, rencana Ye Chen adalah mengesampingkan lelang tahun depan, dan kemudian memulai kembali lelang ketika dia telah menyelesaikan King Hui, atau ketika King Hui tidak lagi menjadi musuh bebuyutannya. Meskipun Ito Nanako tidak tahu apa-apa tentang Po King Hui, dia bisa mendengar kehati-hatian dalam kata-kata Ye Chen. Jadi dia berkata tanpa berpikir, karena masih ada risiko, lebih baik tidak melakukannya untuk saat ini. Dengan itu, Ito Nanako memikirkan sesuatu, dia berkata, namun, karena Ye Chen khawatir akan terungkap, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah itu layak. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa ide Anda? Anda mungkin sebaiknya kita bicarakan saja. Kata Nanako Ito, saya pikir kita bisa memberikan pendekatan baru pada lelang pil peremajaan. Misalnya, kami tidak akan mempublikasikannya ke publik untuk saat ini, atau menggunakan metode pendaftaran terbuka. Sebaliknya, 1 atau 2 bulan sebelum peluncuran, pihak penyelenggara akan maju mengundang peserta tahun ini. Orang-orang yang pernah mengikuti lelang pil peremajaan secara pribadi mengirimkan undangan untuk mengundang orang-orang tersebut datang lagi untuk mengikuti lelang di tahun baru. Orang-orang ini telah menyaksikan keajaiban pil peremajaan tahun lalu, dan pil peremajaan bukan lagi rahasia bagi mereka. Jadi jika kita mengundang mereka lagi tahun ini, tidak ada yang namanya membocorkan rahasia, Ye Chen berpikir. Untuk sejenak dan berkata sambil tersenyum, Nanako, metodemu sangat bagus, meskipun orang-orang ini telah berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan. Kebanyakan dari mereka semua orang pergi dengan tangan kosong, dan mereka pasti menantikan lelang berikutnya. Jika mereka diminta untuk berpartisipasi lagi, mereka pasti tidak akan menolak. Nanako Ito mengangguk dan berkata, lagi pula,
Orang-orang ini semua tahu cara menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Mereka tahu bahwa semakin besar persaingan, semakin kecil harapan mereka, sehingga mereka akan melakukannya pasti tidak menyebarkan berita tentang pil peremajaan kemana-mana, dan pelelangannya pasti akan lancar. Setelah itu, Ito Nanako menambahkan, karena semuanya berdasarkan undangan. Jika Ye Chen Jun memiliki klien besar yang secara khusus ingin Anda undang, Anda hanya perlu melakukan pemeriksaan latar belakang secara diam-diam untuk memastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi Anda. Lalu Anda dapat mengiriminya surat undangan untuk mengundangnya ke tempat kejadian. Ini juga dapat menghindari kebocoran. Apa ide yang bagus? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dan tidak bisa tidak memikirkan pamannya An Chong Kyu. Jika Ito Nanako mengikuti caranya, meskipun ia mengetahui pamannya menggunakan identitas palsu, ia akan mengikuti aturan dan mengirimkan surat undangan kepada pamannya saat lelang ramuan peremajaan kedua diadakan tahun depan, akan muncul di pil peremajaan situs lelang. Bagaimanapun, dia telah menetapkan aturan untuk pil peremajaan. Semua penawar yang berhasil harus langsung meminum pil tersebut. Dengan cara ini, meskipun pamannya diundang untuk berpartisipasi, dia hanya dapat menawar atas namanya sendiri untuk menjaga kesalehan keluarga kepada lelaki tua tersebut. Pada saat itu, dia mungkin akan melepaskan kesempatan ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen diam-diam bertanya-tanya, haruskah dia mengungkapkan pintu belakang ke dunia luar dan mengiriminya surat undangan untuk datang ke pelelangan? Dalam hal ini, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk menawar seluruh pil peremajaan, dan kondisi fisiknya akan meningkat pesat. Namun, dengan cara ini, dia akan mendapatkan setidaknya 1 atau 200 miliar dolar dari kakeknya. Ye Chen juga merasa bahwa meskipun dia memegang uang ini, itu akan sedikit panas. Jadi Ye Chen berhenti memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu sampai tahun depan ketika dia benar-benar memutuskan untuk meluncurkan lelang pil peremajaan untuk mempertimbangkan masalah ini. Saudari Su Ziyu dan Su Ruoli telah mendengarkan dalam diam. Saat ini, Su Ziyu sudah cemburu. Dia dapat melihat bahwa Ye Chen lebih menyukai Nanako. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Nanako juga dapat melakukannya. Dia sangat iri ketika dia memberikan saran untuk Ye Chen dan melihat bahwa keduanya tampak seperti pasangan yang sempurna. Meskipun Su Ruoli di sampingnya sedikit cemburu, mentalitasnya secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Su Ziyu. Dalam hati Su Ziyu, Ye Chen adalah seorang dermawan dan kekasih, sedangkan di hati Su Ruoli, Ye Chen adalah selain menjadi seorang dermawan dan kekasih, dia juga tuannya sendiri. Alasan mengapa dia disebut tuan, terutama karena Su Ruoli telah lama memutuskan untuk setia kepada Ye Chen. Jadi baginya, Ye Chen seperti seorang kaisar kuno, objek kesetiaannya. Dan justru karena pemahaman ini, dia tidak mengharapkan perkembangan apapun antara dirinya dan Ye Chen. Seperti kata pepatah, tanpa harapan, tidak ada kekecewaan. Dalam hal ini, dia jauh lebih berpikiran terbuka dibandingkan Su Ziyu. Siang, Ito Nanako mengesampingkan rangkaian bunga untuk sementara waktu, dan ketika semua orang hendak istirahat makan siang, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, Odo-san sudah menunggu kedatangan Anda di Thomson Ipin. Haruskah kita berangkat sekarang?" "Oke." Ye Chen langsung setuju dan berkata, "Ambil mobilku." "Oke." Nanako Ito mengangguk dan menyuruh pelayan yang dibawanya pergi ke kamar hotel untuk istirahat dulu. Sementara dia melepas rangkaian bunga dan memakainya dengan celemek dan bersiap untuk pergi ke rumah barunya bersama Ye Chen untuk bertemu ayahnya Takehiko Ito. Pada saat ini, Chen Zekai datang dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Su akan mendarat di Jinling sekitar 40 menit. Ketika Su Ziyu, yang diam, mendengar ini, dia segera bertanya, "Tuan Chen, saudaraku hampir sampai." "Iya." Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Mendarat dalam 40 menit. Su Ziyu memandang Ye Chen dan bertanya dengan penuh harap,
Tuan Ye, bisakah saya menjemputnya di bandara? Tentu saja, Ye Chen langsung setuju dan berkata, kamu pergi ke bandara sekarang. Setelah menjemputnya, pergi dan temui Bibi Du dulu. Setelah tengah hari, saya akan mengunjungi Bibi Du di rumahnya. Ketika Su Ziyu mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia akan mengunjungi rumahnya, ledakan kegembiraan akhirnya memenuhi hatinya. Dia mengangguk penuh terima kasih dan berkata, baiklah, Tuan Ye, kalau begitu saya akan menjemput saudara saya dulu, lalu menunggumu di rumah ibuku. Oke. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, tolong buat pengaturannya. Setelah Tuan Su turun dari pesawat, bawa dia menemui Nona Su. Kata Chen Zekai tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan, saya akan segera membuat pengaturannya. Chen mengangguk, lalu berkata kepada Su Ziyu, Nona Su, ayo kita ke bandara dulu, mari kita bertemu di sore hari. Lihat Tuan, kamu sore hari. Setelah Su Ziyu mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen, dia pergi ke bandara dengan tidak sabar. Meskipun Su Zifei memilih untuk berpaling kepada kakeknya Su Chengfeng setelah keluarganya dalam bahaya, Su Ziyu tidak menyalahkan kakeknya di dalam hatinya. Su Ziyu sebenarnya mengetahui dengan baik karakter kakaknya. Dia bukanlah orang jahat, tapi dia telah dimanjakan dan dibesarkan selama bertahun-tahun, dan dia memang kurang bertanggung jawab. Selain itu, kakek selalu sangat kuat sebelum dia melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga. Jika saudara laki-lakinya tidak menunjukkan kesetiaannya kepadanya, dia pasti akan mengusirnya dari rumah dan menghilangkan kualifikasi dan peluangnya sepenuhnya untuk mewarisi keluarga Su di masa depan. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Su Zifei yang dimanjakan. Meskipun Su Ziyu belum tua, dia tahu bahwa situasinya mudah diubah tetapi sifatnya sulit diubah. Dia dapat memahami pilihan kakaknya dalam keadaan seperti itu. Adapun kakak laki-lakinya, yang kali ini berjalan ribuan mil dengan berlutut, dia tahu bahwa dia pasti telah melalui banyak penderitaan bahkan tanpa melihatnya. Jadi sebagai seorang adik perempuan, dia secara alami sangat tertekan. Hari ini, Ye Chen menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan saudaranya kembali, dan Su Ziyu tidak sabar untuk bertemu dengannya sesegera mungkin. Saat Su Ziyu berkendara ke bandara, pesawat Su Zifei sudah mendarat. Meskipun pakaian Su Zifei compang, camping dan memalukan, karena tidak terduga menjemputnya hari ini, dan keluarga Ye tidak menyiapkan pakaian yang layak untuknya, mereka tidak punya pilihan selain membawanya kembali untuk sementara waktu. Berkat koordinasi Chen Zekai, staf keluarga Ye mengirim Su Zifei langsung keluar bandara untuk menemui Su Ziyu. Saat ini, Su Ziyu memarkir mobilnya di pinggir jalan dan duduk di dalam mobil menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat beberapa anggota staf berjalan keluar bandara dengan cepat, dikelilingi oleh seorang pria yang tampak seperti pengemis, dia mengenalinya di sekilas, saudara. Dia mengabaikan kesedihan atas gambaran mengerikan kakaknya, dan dengan cepat membuka pintu mobil dan berjalan ke arahnya, berteriak dengan suara tercekat, saudaraku. Su Zifei mengikuti suara itu dan ketika dia melihat itu adalah Su Ziyu, air mata langsung keluar matanya. Pada saat ini, Su Ziyu sudah bergegas ke arahnya, mengabaikan ekspresi kotor di tubuhnya, memeluknya, dan menangis, saudaraku, kamu akhirnya kembali. Su Zifei juga tidak bisa menahannya, sambil menangis. Katanya dengan sedikit panik dan rendah diri, Ziyu, kakak terlalu kotor. Tidak apa-apa, Su Ziyu menggelengkan kepalanya dan menangis, saudaraku, kamu telah menderita dalam 6 bulan terakhir. Su Zifei menghela nafas dan berkata dengan wajah saleh, aku tidak terlalu menderita, tapi setiap kali aku memikirkanmu dan ibu, aku merasa sangat bersalah dan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Su Ziyu dengan cepat menghibur. Dia berkata, hal-hal itu telah berlalu. Saudaraku, tolong jangan menyebutkannya lagi. Ibu dan aku sangat memahamimu. Ibu tidak marah padamu.
dan aku tidak marah padamu." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru menyeka tangannya. Menyeka air matanya, dia berkata, "Saudaraku, aku menunggumu di rumah, ayo cepat kembali." Su Zifei berkata sedikit malu, "Ziyu, tidak baik ibuku melihatku seperti itu ini. Kalau tidak aku akan mencari tempat untuk mandi dulu lalu ganti baju." "Tidak perlu." Su Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu sudah menyiapkan yang lengkap 1 set pakaian untukmu, dan aku sudah menyiapkannya untukmu. Alat cukur, tolong segera kembali bersamaku." Su Zifei bertanya dengan heran, "Ibu tahu bahwa Tuan Ye akan mengizinkanku kembali hari ini? Apakah itu ibu siapa yang memohon pada Tuan Ye?" "Tidak." Su Ziyu sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan, "Saya memberitahu ibu saya kemarin bahwa saya ingin memohon kepada Tuan Ye hari ini untuk melihat apakah dia ingin membiarkan Anda kembali untuk sementara waktu untuk menghadiri pernikahan ayah. Ibu berkata selama aku berbicara, Tuan Ye pasti akan setuju. Jadi aku membelikan semua ini untukmu sebelumnya kemarin sore." Su Zifei sedikit terkejut, lalu mengangguk dan menghela nafas. "Sepertinya ibu menebak bahwa Tuan Ye akan bersikap lunak terhadap saya." Su Ziyu mengangguk dan dengan cepat mendesak, "Saudaraku, ayo masuk ke mobil dan membicarakannya. Jangan membuat ibu menunggu terlalu cemas." Setelah mengatakan itu, Su Ziyu berterima kasih anak buah keluarga Ye yang menemaninya dan membawa saudaranya ke sini, tiba di mobilnya. Melihat mobil Volvo Su Ziyu yang bersih dan rapi, Su Zifei berkata dengan menahan diri, "Ziyu, aku kotor dan bau. Aku pasti akan menodai mobilmu." Su Ziyu menarik diri. Dia membuka pintu mobil, mendorong dia masuk, dan berkata dengan serius, "Saudaraku, kami adalah saudara dan saudari. Tidak ada mobil yang lebih penting daripada kamu." Setelah itu, dia segera kembali ke kursi pengemudi dan pergi dari bandara. Dalam perjalanan, Su Ziyu bertanya kepadanya, "Saudaraku, bagaimana perjalananmu? Apakah kamu lelah?" "Tidak lelah." Su Zifei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya merasa sangat lelah pada awalnya, dan saya tidak bisa menunggu untuk pulang setiap hari. Sepertinya saya sangat kelelahan, tetapi saya segera beradaptasi dengannya. Sejujurnya, saya tidak terbiasa dengan gangguan yang tiba-tiba, cukup menyiksa di pesawat sekarang." Su Ziyu mau tak mau aku sedikit terkejut. Tak kusangka kakakku yang selama ini dimanjakan bisa beradaptasi dengan perjalanan haji yang sulit itu. Su Zifei melanjutkan, "Saya tidak bisa bertahan dalam apapun yang saya lakukan di masa lalu. Kadang-kadang saya merasa bahwa merokok benar-benar membuat saluran pernafasan sangat tidak nyaman. Saya ingin berhenti merokok tetapi sulit untuk bertahan sepanjang pagi. Kadang-kadang saya ingin pergi ke gym saat otakku sedang panas. Tapi aku tidak bisa bertahan, aku menyerah setelah 2 hari. Terkadang aku ingin menenangkan diri dan belajar sesuatu yang berguna untuk diriku sendiri. Tapi aku belum bisa benar-benar berpegang pada apapun selama bertahun-tahun. Pada titik ini, Su Zifei menghela nafas dan menghela nafas, berkata, "Ziarah ini membuatku memahami sebuah kebenaran. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk bertahan, kesulitannya hanya di beberapa hari pertama. Selama kamu tekun di beberapa hari pertama, kedepannya tidak akan terlalu sulit." Setiap hari kedengarannya sulit untuk menerima berlutut sambil berjalan. Tetapi setelah beberapa hari pertama, lambat laun saya menjadi terbiasa, dan saya juga berhenti merokok. Saya bertahan tanpa gangguan apapun setiap hari, dan kondisi fisik dan mental saya secara keseluruhan membaik. Segalanya jauh lebih baik. Saya merasa bahwa saya tidak pernah sealami dan selengkap sekarang sepanjang hidup saya. Jadi saya selalu begitu sangat berterima kasih kepada Tuan Ye. Mungkin terdengar sombong untuk mengatakannya, tapi itu datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dia membentuk kembali jiwaku." Su Ziyu tercengang saat mendengar ini.
Dia tidak pernah menyangka kalau kakak laki-lakinya yang pemalas dan playboy akan benar-benar mengalami transformasi setelah setengah tahun bekerja keras. Pemuda yang tidak terpelajar, sombong, dan mendominasi dengan cepat memudar, digantikan oleh pria yang rendah hati dan tekun. Hal ini membuat hatinya yang awalnya sedikit sedih tiba-tiba merasa sedikit lebih lega dan bahagia. Kota tua Jinling, rumah tempat Ye Chen tinggal bersama orang tuanya ketika dia masih muda kini benar-benar baru. Du Haiking, ibu dari saudara laki-laki dan perempuan Su, menghabiskan banyak upaya untuk merenovasi dan membangun kembali rumah tua ini sedikit demi sedikit. Meskipun semuanya masih terlihat sama seperti dulu, sepertinya waktu telah dibawa kembali ke 20 tahun yang lalu, lewat sana. Selama dia tinggal di sini, Du Haiking menjalani kehidupan yang sangat santai setiap hari. Dia membaca, minum teh, dan berlatih kaligrafi di rumah tua ini setiap hari. Di waktu luangnya, dia dengan sabar merawat bunga, tanaman, dan pepohonan di dalamnya. Halaman setiap hari dia menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Selama periode ini, Zifei sedang berziarah, dan Su Ziyu sering bepergian untuk bekerja. Jarang punya waktu untuk kembali menemaninya. Tetapi bagi Du Haiking, kehidupan menyendiri membuatnya sangat puas. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Su Zifei, dia juga tahu bahwa ini adalah hukuman Ye Chen untuknya. Ye Chen tidak akan membiarkannya begitu saja, tapi dia juga akan memastikan keselamatannya. Ini bukanlah penilaian berdasarkan pemahamannya terhadap Ye Chen, tetapi berdasarkan pemahamannya terhadap ayah Ye Chen, Ye Changying. Ye Changying adalah orang seperti itu. Meskipun dia memiliki metode yang menggelegar, dia pasti akan menggunakan kebaikan dan kekuatan. Dia tidak akan meninggalkan ruang untuk musuh yang sebenarnya. Dan dia pasti akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup bagi musuh yang tidak cukup bersalah untuk melakukannya, mati. Perjalanan putranya ke kuil Johang masih jauh, dan tidur di udara terbuka pasti akan menimbulkan bahaya. Namun, justru karena pemahamannya tentang Ye Changying, dia sangat yakin bahwa Ye Chen pasti akan membiarkannya, anakku, kembali hidup-hidup. Dan tebakannya memang benar. Meskipun Ye Chen kejam dan kejam ketika dia meminta Su Zifei pergi ke kuil Johang untuk berziarah, dia tetap menyuruh keluarga Ye untuk melindunginya secara diam-diam. Dan ada satu hal yang dia tebak dengan benar, yaitu ketika dia mendengar putrinya berbicara tentang memohon pada Ye Chen agar mengizinkan kakaknya kembali menghadiri pernikahan ayahnya, dia sangat yakin bahwa Ye Chen tidak akan menolak. Saat ini, dia sudah siap, dengan pakaian ganti, satu set perlengkapan mandi, tangki berisi air hangat, dan meja makanan, menunggu kedatangan Su Zifei di rumah. Meskipun dia selalu tenang, ketika dia mendengar suara rem di luar pintu, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mendorong pintu hingga terbuka dan berlari keluar. Di luar pintu, mobil Su Ziyu baru saja berhenti, dan kakak beradik itu turun dari mobil bersama. Saat Su Zifei melihat ibunya melalui gerbang besi tempa, air mata kembali mengalir di wajahnya. Mata Du Haiking tidak bisa tidak memerah. Su Zifei membuka pintu dan berjalan ke arah ibunya. Tiba-tiba dia berlutut dan menangis. Bu, Zifei salah. Du Haiking masih tertekan dengan penampilan putranya yang menyedihkan. Putranya tiba-tiba berlutut dan mengakui kesalahannya, dan tanpa sadar tertegun. Kemudian dia buru-buru menariknya ke atas, tersedak oleh isak tangis dan berkata, bangunlah dengan cepat, kamu benar, ibuku tidak pernah menyalahkanmu. Mengenai keputusan Su Zifei saat itu, pandangan Du Haiking adalah sama seperti putrinya Su Ziyu, keluarga kaya sebanding dengan istana kerajaan di zaman kuno. Su Zifei tidak pernah membunuh ibu atau saudara perempuannya. Dia hanya berdiri di sisi berlawanan dari mereka untuk melindungi dirinya sendiri dan masa depannya. Ini sepenuhnya dapat dimengerti dan bahkan dapat ditoleransi. Pada zaman dahulu dan modern, baik di dalam maupun luar negeri,
Banyak anggota keluarga kerajaan dan ahli waris keluarga kaya yang terbiasa berperang satu sama lain demi kepentingannya masing-masing. Pada saat ini, Su Zifei masih berlutut di tanah, dengan air mata mengalir di wajahnya tetapi dengan tekad yang besar, dia berkata dengan lantang, Zifei tidak peduli dengan hidup dan mati ibu dan saudara perempuannya, dan hanya mengejar miliknya sendiri. Masa depan ini tidak baik dan tidak adil, tidak setia dan tidak berbakti. Du Haiking berkata dengan serius, ibu bisa mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak bisa menahan diri, jadi aku tidak menyalahkanmu. Su Zifei terus berkata dengan keras, jika kamu salah tubuh macam apa itu semua hanya alasan, aku bisa saja memilih untuk berdiri bersama ibu dan saudara perempuanku, aku bisa memilih untuk mencari keadilan untukmu, tapi aku memilih untuk mengabaikan hidupmu, dan kematian dan hanya mengejar kepentinganku sendiri. Ini salah. Du Haiking terdiam sejenak, menghela nafas pelan, dan berkata dengan serius, oke, kamu salah. Tapi sekarang kamu bisa menyadari di mana kesalahanmu. Ibu sangat bahagia. Kamu tahu benar dan salah, dan kamu bisa dianggap pantas untuk dirimu sendiri. Nama. Setelah mengatakan itu, Du Haiking menambahkan, Zifei, kamu akhirnya kembali. Waktumu terbatas, jadi kamu tidak bisa berlutut di sini sepanjang waktu-waktunya. Ibu sudah menyiapkan air mandi untukmu. Kamu pergi mandi dulu. Lalu temani kamu, ibu dan adikmu akan makan masakan rumah bersama, dan kita bertiga akan mengobrol baik tentang kehidupan rumah tangga. Su Ziyu di samping juga melangkah maju untuk membujuk, ya, saudaraku, tidak mudah bagimu untuk kembali kali ini, menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu. Itu akan lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih baik berlutut di sini, Su. Zifei menyeka air matanya, berdiri, dan mengikuti ibunya ke rumah tua tempat Ye Chen tinggal ketika dia masih muda. Du Haiking membawanya langsung ke kamar mandi. Di sini bak mandi diisi air, perlengkapan mandi dan pakaian bahagia diletakkan dengan rapi di samping. Du Haiking berkata kepadanya, Zifei, ibu telah menyiapkan pakaian baru untukmu, perlengkapan mandi, dan pisau cukur, tapi dia belum menyiapkan apapun untukmu memotong rambutmu. Menurutku rambutmu cukup panjang. Mengapa kamu tidak pergi saja, keluar dan menemukannya di sore hari? Pergi ke tempat pangkas rambut dan potong rambut yang bagus. Su Zifei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin menumbuhkan rambut saya selama 3 tahun. Tetapi itu baru setengah tahun. 3 tahun menumbuhkan rambutku, Du Haiking berkata dengan heran. Aku masih laki-laki, jangan membiarkan rambutmu terlalu panjang, apalagi kondisi sulit dalam perjalananmu, sulit merawat rambut panjang seperti itu. Su Zifei berkata dengan serius, Bu, bulan lalu, saya bertemu pasangan di jalan. Suami dan istri, seperti saya, mereka juga ingin pergi ke kuil Johang untuk berziarah, tetapi mereka lebih cepat dari saya. Jadi kami hanya berjalan bersama sebentar selama 2 hari, dan saya tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Alasan mengapa mereka ingin pergi ke kuil Johang untuk berziarah, adalah untuk berdoa agar putra mereka yang meninggal karena leukemia akan terlahir kembali dengan anak yang baik di kehidupan selanjutnya dan tidak akan lagi menderita penyakit dan penderitaan dalam hidupnya. Saya mendengar mereka berbicara tentang penderitaan yang diderita putra mereka sebelum kematiannya, dan saya merasa sangat tidak nyaman, jadi saya berpikir tumbuhkan rambutmu, tunggu 3 tahun sebelumnya mencukurnya, dan menyumbangkannya untuk membuat wig bagi anak-anak yang kehilangan rambutnya karena kemoterapi. Ini dapat dianggap sebagai upaya pribadi untuk melakukan sedikit untuk mereka sendiri. Mata Du Haiking berkaca-kaca dalam sekejap penuh. Dia benar-benar tidak menyangka putranya akan mengalami perubahan sebesar itu. Dia telah melahirkan putra ini selama lebih dari 20 tahun. Dia membayangkan putranya tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya. Dan dia juga membayangkan bahwa dia mungkin menjadi pahlawan di pusat perbelanjaan, mencapai karir yang hebat,
tetapi tidak pernah menyangka bahwa putranya akan mampu mengucapkan kata-kata seperti itu dalam hidup ini. Su Ziyu, yang berdiri di depan pintu, juga menangis saat ini. Jadi, dia berkata, "Saudaraku, bagaimana kalau saya menyumbangkan sejumlah uang dan menyiapkan dana amal atas nama Anda untuk secara khusus membantu anak-anak penderita leukemia?" Su Zifei menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ziyu, tentu saja tidak apa-apa bagimu untuk melakukan perbuatan baik, tapi jangan menggunakannya atas namaku, aku tidak mampu membelinya." Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. "Ketika aku tiba di kuil Johang dan menyelesaikan penebusanku, aku akan melakukannya yang terbaik. Saya bisa melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu mereka secara pribadi." Su Ziyu mau tidak mau bertanya, "Saudaraku, perlu waktu 1 tahun lagi bagimu untuk pergi ke kuil Johang, bukan?" Su Zifei tersenyum dan berkata, "Jika saya bisa bersaing dengan Anda setiap hari, jika kita melaju lebih cepat sehari sebelumnya, kita mungkin akan sampai dalam 8 bulan." Bersambung.